Self love atau mencintai diri kita sendiri adalah satu hal yang sangat penting untuk kita kembangkan di dalam hidup kita. Tapi teman-teman, tahu nggak kalau kadang-kadang nih ya teman-teman, atau bahkan seringkali ya, kita secara sadar nggak sadar kita ini sebenarnya lagi menyakiti diri kita sendiri atau nggak sayang nggak sama diri kita secara emosional ya, atau istilah kerennya gaslighting diri kita sendiri. Kapan dan di mana kita ini sebenarnya sedang mengkhianati diri kita dan tidak mencintai diri kita sendiri, terutama secara emosional? Nah, cek video hari ini di mana kita akan membahas 8 tanda kamu nggak sayang sama diri kamu, lagi gaslighting diri kamu secara emosional. Halo semua, welcome back di channel saya dengan Clara Angelini. Di channel ini kita ngebahas tentang relationship, tetapi bukan cuma relationship dengan orang lain, tetapi juga relationship dengan diri sendiri, yaitu your self image and your self love. Nah teman-teman, saya kepingin ngebahas ini. Ini adalah sebuah topik yang sangat penting, dan ini berhubungan banget dengan emotional maturity kita dan juga emotional healing. Banyak dari kita yang nggak sadar teman-teman, kalau di dalam keseharian kita mengembangkan habit atau kebiasaan untuk tidak menghargai dan tidak mencintai diri kita. Padahal teman-teman, kalau untuk membuat orang lain bisa menghargai dan mencintai kita, pertama-tama apa yang kita lakukan teman-teman? Adalah menghargai dan mencintai diri kita dulu. Walau kalau kita jangan nggak cinta diri kita, gimana kita mengharapkan orang lain bisa melihat dan mencintai kita, betul? Nah teman-teman, secara emosional kita tuh seringnya dalam istilah kata mengkhianati diri kita. Apa sih tanda-tandanya? Yang pertama adalah ketika kita ya seringkali nyuekin atau enggak menghargai emosi kita. Ya, istilah kata nih nahan diri, ya kan? Nah, itu sebenarnya kita lagi mengkhianati diri kita. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita marah, ya boleh dong kita ngakuin kita marah. Nggak usah kita bilang, nggak, gue tuh nggak marah kok, gitu loh, ya kan? Tetapi yang benar adalah kita, kalaupun kita marah, kita bisa menguasai diri sehingga marah kita nggak menutup-nutup. Ya. Ketika kita sedih, ketika kita kecewa, boleh nggak orang kecewa? Ya boleh. Ya. Jangan sampai kita itu terperangkap dalam satu stigma bahwa kan gue harus selalu vibrasi tinggi, gue harus selalu happy. It's not like that. Kita mesti bisa belajar untuk mengenali emosi-emosi kita dan mengakuinya. Karena ketika kita belajar mengakui emosi kita dan memberikan tempat, memberikan kesempatan untuk mengenali, kenapa gue marah ya, kenapa gue sedih, kenapa gue bisa kecewa. Di saat itulah sebenarnya healing atau kesembuhan secara emosional itu sedang berlangsung. Bayangin kalau kamu nggak mau ngakuin, nggak mau kasih tempat sama dirimu sendiri untuk mengekspresikan diri, ya kan, untuk mengekspresikan emosinya, emosi diri kita. Nah yang kedua, ketika kita selalu melihat diri kita dalam sisi yang negatif dan akhirnya menyalahkan diri kita sendiri untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Hidup ini memang gak selalu indah, itu kita tahu, namanya juga hidup, ada ups and down, betul kan? Tetapi jangan sampai kita melihat kehidupan ini sebagai hukuman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah, wah salah diri gue nih. Jadi intinya senantiasa menyalahkan diri kita terhadap untuk segala sesuatu hal yang terjadi. Nah teman-teman begini, bukan artinya kita harus menyalahkan orang lain, enggak seperti itu. Tetapi maksud saya seperti ini, ketika ada satu keadaan atau situasi, kita bisa melihatnya sebagai apa teman-teman? Sebagai pelajaran, ya, pelajaran untuk kita ambil, ya, untuk kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik. Itu yang sehat, benar ya teman-teman. Bukan sebagai hukuman dan senantiasa menuding diri bahwa gue yang salah. Ya, jangan juga nyalain orang lain juga. Tetapi maksudnya kalau kita senantiasa menuding diri kita bahwa gue yang salah untuk semuanya, ya ada kita jadi apa? Kita jadi seseorang yang nggak bisa bergerak dan nggak berani bergerak, tidak berani menikmati hidup dan tidak berani mengambil resiko. Dan intinya juga tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa di dalam hidup kita. Nah ini benar-benar toksik untuk diri kita sendiri dan untuk emotional health kita. Setuju nggak? Yang ketiga ini sebenarnya sangat berhubungan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah invalidated emotions atau tidak mengakui, tidak memvalidasi bahwa saya tuh punya emosi, gitu, bahwa saya begini dan begitu. Yang ketiga ini kita menekan emosi dan pemikiran kita. Nah, apakah menekan emosi itu baik?
teman-teman. Nah seperti ini. Ketika kita sedih, ya kan, dan kita senantiasa mau menekan kesedihan kita, atau bahkan lagi marah tapi kita tekan ya, bukannya diselesaikan tapi ditekan, ya, ditekan pemikiran-pemikiran kita. Jadi yang benar tuh yang seperti apa sih teman-teman? Yang benar adalah ketika kita ada masalah, kita cari cara untuk menyelesaikan dengan orang lain yang mungkin berpartisipasi dalam masalah ini, dan maupun menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita marah, ya akuin aja, yang pertama kita akuin. Kalau kita akuin berarti kita nggak suppress gitu ya, dan akuin dan ngomong baik-baik, aku tuh nggak suka loh kalau kamu seperti ini. Sehingga kedepannya ada penyelesaian, kedepannya keadaan bisa berubah. Tapi kalau kita suppress, kita punya emosi, selalu selalu istilah kata nih, gua pengen dikenal sebagai the happy face gitu ya, dan tidak mau mengakui dan tidak pernah menyelesaikan masalah, yang ada lama-lama kita jadi beban untuk diri kita sendiri. Benar nggak teman-teman? Beban diri ini, kalau kesedihan yang terlalu lama, kesedihan, dendam, kemarahan yang terlalu lama ditumpuk dan tidak diselesaikan, bisa banget teman-teman termanifestasi dalam diri kita menjadi penyakit beneran maksudnya teman-teman. Gawat banget kan? Jadi don't suppress your emotions and your thoughts ya. Ketika ada emosi itu, akui dan selesaikan. Yang berikutnya adalah ya sebenarnya berhubungan banget. Ketika kita berpikir kita tuh terlalu sensitif, dramatis, atau baperan gitu. Nah jadi ya kita perlu keseimbangan dalam hal ini ya teman-teman. Mungkin memang intuisi kita lebih tajam, tetapi kalau emang kita sensitif, so what ya? Boleh nggak sih ketika saya marah saya mengungkapkan? Boleh nggak sih misalnya ketika orang lain memperlakukan saya dengan tidak baik? Boleh nggak saya ngomong? Ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya dibully, ketika saya di gaslight sama orang lain, boleh nggak saya speak up? Tentu boleh. Tetapi banyak banget teman-teman korban abuse yang istilah kata ini ya udah kebanyakan di suppress sama pasangannya yang abuse atau sama orang yang abuse-nya itu. Abuse itu masuk kekerasan ya teman-teman, sehingga dia senantiasa seperti terkungkung di dalam telur gitu ya. Ternyata merasa bahwa nggak normal nih kalau gue itu kepengen nangis, nggak normal kalau gue tuh merasa bahwa gue sendirian. Jadi dia merasa kalau gue memiliki feeling ini dan ini, gue tuh terlalu sensitif, gue tuh terlalu dramatis, gue itu terlalu baperan, dan aku tuh terlalu emosional, dan itu nggak baik buat gue. Padahal itu adalah wajar, ya. Jadi setiap orang tuh punya karakternya masing-masing, ya. Jadi kalau ada orang yang INTJ, INFJ itu banyak banget. Nah, jadi normal dan wajar kalau kamu memang memiliki spektrum emosi, which is it's okay. Nah, yang berikutnya nih, ini yang gawat nih teman-teman. Ketika kita mencari alasan atau nutupin perbuatan orang lain yang nggak oke terhadap kita. Jadi kita make excuse atau kita nutupin bad behavior-nya orang lain. Nah, kalau misalnya seperti itu sebenarnya kita lagi mengkhianati diri kita sendiri. Dan ini seringnya biasanya terjadi di dalam banyak kasus abuse, physical abuse maupun emotional abuse. Ya, kita kepingin mungkin pasangan kita kepingin dia terlihat baik di mata orang lain, di mata orang tua, di mata umum, ya. Korbannya tapi dengan mengorbankan diri kita sendiri dan pasangan dan perasaan kita. Ini benar-benar tindakan yang sangat-sangat mengkhianati diri kamu sendiri dan kebahagiaan kamu. Dan yang berikutnya berhubungan dengan abuse ini sendiri, ya. Kan kita nutup ini, ya. Yang ada kita jadi berpikir bahwa mungkin sebenarnya wajar kali ya, gua aja yang terlalu gede-gede. Nah, teman-teman, yang namanya abuse ya, abuse itu kekerasan ya. Bisa nonton di video kita ini tentang tentang jenis-jenis abuse ya. Abuse is abuse. Kekerasan itu adalah kekerasan, apapun bentuknya, ya. Dan kalau kamu mengenali dan mengakuinya, ya, it's not your problem. It's really okay dan wajar banget. Jadi bukannya kamu yang ngegede-gedein. Coba kamu berpikir ya. Kalau misalnya kamu dipukul sama pasangan kamu, partner, pacar, siapa ya, atau kamu benar-benar dikata-katain ya sampai istilah kata ini menghancurkan dan merendahkan harga diri kamu banget. Wajar gak untuk kamu merasa sedih, marah, kecewa, dan akhirnya mengeluarkan diri kamu, memutuskan untuk keluar dari relationship ini?
sangat wajar teman-teman. Tetapi mereka yang gaslighting atau mengkhianati dirinya sendiri ya, merasa bahwa enggak nih, sebenarnya dia kan kadang masih sayang sama gue. Ya, ingat ya, dalam abusive relationship itu kadang-kadang ya jadi kayak hot and cold. Tetapi kamu tuh nutup-nutupin kesalahan dia, terus kamu lalu berpikir bahwa gua kali yang terlalu ngegede-gedein. Ya, dalam relationship kan udah biasa bertengkar. Nah, bukan seperti itu teman-teman ya. Ketika kamu berpikir bahwa gua terlalu ngegede-gedein, padahal memang itu udah jadi masalah, udah jadi kekerasan abuse, you are actually sedang mengkhianati diri kamu sendiri. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk melihat hal ini. Yang terakhir adalah kita tidak mempercayai judgment atau penilaian kita dan juga memori kita tentang apa yang terjadi. Teman-teman, di dalam abusive relationship itu ya ada istilah gaslighting. Dari tadi saya ngomong gaslighting ya. Gaslighting itu apa sih, Coach? Nah, jadi gaslighting itu adalah di saat ketika dalam hubungan yang abusive ya, si abusernya atau orang yang melakukan kekerasan ini ya membuat kita seperti orang gila. Ya, membuat dalam hal ini kita bilang aja subjek atau korban itu seperti orang gila. Jadi istilah kata nih, dia pernah ngomong apa dia nggak mengakuin, sedangkan dia sehingga membuat dia berpikir, iya jangan-jangan gue yang salah ingatan, jangan-jangan gue yang gila. Nah, tetapi salah satu cara yang istilah kata nih, kamu tuh harus berani mempertahankan ingatan kamu dan judgement atau penilaian kamu. Ya, kalau memang misalnya nih, dia sudah pernah melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kamu lakukan dan dia lalu nyalain kita lagi gitu ya. Nah, kamu harus cek, gue yakin pasti kalau lu ngomong ini sama gue misalnya. Sehingga kamu bisa benar-benar mengenali ketika kamu ada di dalam hubungan yang abusif yang di dalam gaslighting ini. Ya, ini adalah langkah pertamanya teman-teman. Ketika kita ikutan dengan abuser kita, sama-sama mempertanyakan ingatan kita, mempertanyakan penilaian kita. Nah, artinya sebenarnya we're not being the truth of ourselves. Kita lagi mengkhianati diri kita sendiri saat itu. Makanya teman-teman, jadi diperhatikan dari 8 ciri-ciri ini, jangan sampai kamu terperangkap di dalam abusive relationship dengan mengkhianati diri kamu sendiri. Silahkan komen di bawah ini ya teman-teman. Semoga hal ini tidak pernah terjadi sama kamu. Tetapi kalau emang iya teman-teman, klik dan komen dan boleh cerita sama kita di sini. Saya dengan Clara Angelin. Jangan lupa cek video kita yang lainnya di channel ini. Subscribe dan share video ini dan kasih tombol thumbs up kalau video ini bermanfaat untuk kamu. Just remember this, you're precious and beautiful just the way you are. I send all my love for you and